Ekaristi pagi ini diaplikasikan untuk intensi yang pertama, mengenang dan berdoakan bahwa meninggalnya Ibu Margareta Lim-Sulsian, ucapan syukur doa untuk ulang tahun ke-70 seorang ibu dan ulang tahun ke-27 seorang anak. Dan kita juga berdoa untuk kakek nenek lansia yang ini juga akan dijanjikan supaya selalu sehat, happy, dan bermanfaat. Allah bersemayam di tempatnya yang kudus di dalam rumahnya. Ia memimpin semua orang. Dia sendiri akan memberi kekuatan dan keberanian kepada umatnya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan menggembalakan kita yang adalah domba-dombanya mengalami penggembalaan Tuhan. Untuk hari Minggu ini, hari Minggu biasa yang ke-17, bacaan-bacaan kitab suci mengantar kita pada pemahaman bahwa Tuhan yang menggembalakan itu dan kita yang menggembalakan itu mengambil contoh makanan. Ada banyak cara Tuhan menggembalakan kita, ada banyak cara kita mengalami penggembalaan Tuhan. Untuk hari ini, hari Minggu ini, ternyata hal tentang makanan menjadi tema. Dalam bacaan pertama, makanan, dalam bacaan Injil, makanan, dan dalam bacaan yang kedua oleh Paulus nanti kita diantar bagaimana cara menanggapi kebaikan penggembalaan Tuhan itu. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengambil roti, yang mengucap doa syukur, dan Engkau yang membagi roti-roti itu kepada 5.000 orang. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang diutus oleh Bapa dan datang ke dunia untuk
meringankan beban umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Melajarkan untuk mengumpulkan semua orang dalam satu Tuhan, satu iman, dan satu kebaptisan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke tujuan kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami mohon apapun yang ada pada kami, Kau berkati, sehingga menjadi tanda kemuliaan kami. Semoga kami pun mempunyai semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Pengantar kami, yang bersama Kau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa.
Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa, ahli Allah, roti bulu asin, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah roti itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayan ahli Allah itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang? Jawab abdi Allah itu, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih ada sisa, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, Ia melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti semerai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun tempat itu banyak rumput, lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ,
Demikian juga dilakukan dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan 5 roti selai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah dilakukan Yesus, berkata mereka, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka tidak datang dan tidak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan raja yang menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Saya mau mulai dengan referen Mazmur 4. Tadi kita menyanyikan begini, Engkau membuka tangan ya Tuhan dan berkenan mengenyangkan kami. Tuhanlah yang mengenyangkan kita. Tema minggu ke-17 ini memang berurusan dengan perut, dengan makanan. Dan kita tahu tanpa makanan kita mati, tetapi bisa jadi dengan makanan kita juga mati. Ada banyak kisah orang tidak mengontrol jumlah makanan yang masuk, lalu baru usia 20-an sudah kena kolesterol, diabetes, darah tinggi, jantung, paru-paru, semuanya kena gara-gara tidak mengontrol makanan yang masuk. Saya pernah diberi cerita oleh seorang dokter yang praktek di sebuah kota. Dia menemukan bahwa anak-anak remaja SD SMP beberapa sudah terkena diabetes gara-gara sukanya minum minuman botol kemasan berwarna manis. Intinya, tanpa makanan kita tidak hidup, tanpa mengontrol makanan yang masuk, kita juga sulit hidup atau hidupnya jadi sulit. Tema bacaan pertama dan bacaan Injil itu mengangkat tentang makanan. Tapi balik itu ada sesuatu yang lebih penting, yang lebih mendasar menurut saya, yaitu pengorbanan Tuhan. Mari kita lihat di bacaan pertama, nanti kesimpulannya di bacaan kedua. Di bacaan pertama dari Raja-Raja tadi dikatakan di akhir, orang akan makan bahkan ada sisanya, lalu dihidangkannya roti itu di depan mereka, maka makanlah mereka dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita makanan. Tadi saya berdua bersama Romi sarapan, mie bihun, ada sate, ya, ada pisang, ada lemper. Jadi mau sarapan kalau itu makan semua, makan siang itu. Nah, memang begitulah parok itu biasanya makanan berlimpah, minuman sebelum. Ya kalau nggak hati-hati, romonya kena diabetes, kolesterol, darah tinggi, mati juga. Jadi tadi pagi kami sarapan kira-kira jam 6:04. Saya mengamati ternyata kita makan dan rasanya enak, itu hatinya senang. Ya sudah, setuju, betul setuju. Jadi makanya Tuhan itu memberi contoh pembacaan kita juga dari soal makanan. Karena itu Tuhan tahu betul bahwa manusia itu bisa happy salah satunya kalau makanannya cocok. Berapa kali suami dan istri bertengkar gara-gara makanannya tidak cocok, ya seperti itu. Jadi di rumah nggak enak, nggak bisa nasi goreng di luar, gara-gara makanan. Jadi betul bahwa makanan itu sangat penting
Karena apa? Makanan itu bisa mendekatkan kita pada Tuhan, tapi juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Dengan makanan yang kita terima, kita bisa mengatakan Tuhan, kami bersyukur, gitu kan? Syukur Tuhan atas makanan ini. Nah, kalau Tuhan, apalagi kalau makanannya enak, kalau kita bersyukur. Kalau nggak enak, bilang semua, sudah terus. Mengapa bacaan pertama mengangkat hal tentang makanan? Karena Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita hidup oleh penyelenggaraan Tuhan. Persoalannya adalah berapa kali misalnya dalam seminggu ini saja kita merasa dipelihara oleh Tuhan. Jadi bukan banyaknya Tuhan memelihara hidup kita, bukan berapa kali Tuhan terus-menerus melindungi kita, bukan berapa kali Tuhan terus-menerus membuat hidup kita ini baik, tetapi dari kita berapa kali kita mencecah kebaikan Tuhan itu dan kita merasakan mengalami kehadiran Tuhan. Nah, ini yang menjadi pokoknya. Karena dalam bacaan Injil Yesus itu membuat simbol-simbol yang harus kita mengerti juga berkaitan dengan penggandaan roh ini. Sebelum ke Injil saya mau bertanya lagi. Kalau kita kumpulkan jumlah beras yang sudah masuk di tubuh kita selama umur kita, berapa ton itu masuk? Coba sehari itu orang dewasa itu makan berapa gram beras? Itu saya kok mengira bertonton sepanjang kita hidup, sebutlah hidup 40 tahun. Selama 40 tahun itu menghabiskan berapa ton beras? Itu berasnya, nah sayurnya, sapinya, ayamnya, kambingnya, babinya. Banyak banget itu berapa puluh ekor babi sudah masuk seperti itu selama 10 tahun. Ya, saya kira banyak. Tapi ingat lagi, berapa banyak kita mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan lewat makanan. Temanya ini makan, lewat makanan. Jangan salah ya, kita semua dari minggu itu datang ke gereja itu karena apa? Ya makanan, kita itu kan makanan. Tuhan Yesus mengatakan lihat tubuh itu lihat darah makan, minum kan begitu. Dan setiap kali kita datang ke gereja itu mau makan. Karena yang di gereja, jadi Tuhan juga itu kumpul doa makan. Jadi memang kekristenan ini kalau Tuhan Yesus itu memakai pengalaman makan dan hal makanan itu menjadi sarana supaya kita mengenal Tuhan. Nah, kita masuk bacaan Injil. Di bacaan Injil tadi ada dialog-dialog yang membuat kita menyelam lebih dalam dari soal makanan. Yang tampak memang makanan, tetapi di dalamnya diberi itu semua ada fondasi yang sangat kuat. Dikatakan begini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, melihat banyak orang berbondong-bondong dan seterusnya, lalu berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Nah ini jiwa gembala. Kan Yesus jadi banyak waktu ibadah. Ini waktunya makan nih, tapi Yesus ini berapa tadi? Harus dikasih makan nih. Itulah gembala. Gembala itu menjamin hidup gembala. Tapi dia bertanya pada dia supaya apa? Tadi dikatakan supaya tes, supaya Yesus tahu ini sih yang ditanya ini ngerti nggak sudah tumbuh belum jiwa gembala? Kita tapi hal itu dikatakan untuk dari Filipus karena dia sudah tahu dengan dia. Jadi ketika Yesus mengatakan gimana ya kita mau membeli roti supaya mereka makan, itu adalah simbol kuat sekali bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia memikirkan kita supaya kita bisa makan.
Masalahnya dari kita balik-balik akan saya ulang. Seberapa sering kita merasa digembalakan oleh Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, merasakan pengalaman hidup bersama Tuhan. Seberapa banyak sekali pengalaman Tuhan itu memberikan kepada kita atau hadir di dalam hidup kita, pengalaman kita, semuanya bukan hanya makanan. Bahkan kita juga hadir di dalam hidup kita melalui kecemasan kita. Kalau pas happy, bersyukur pada Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan syukur Engkau sudah memberikan aku ini, usaha sudah lancar ini, kami sudah berdamai, relasi menjadi lebih baik dan seterusnya. Tapi coba ketika kita kecewa, apakah di situ tidak ada Tuhan? Ada. Saat kita kecewa pun itu pun menjadi sarana dari Tuhan supaya kita mengenal Dia. Kalau kita sudah gelisah, apakah di situ Tuhan tidak hadir? Masalahnya, kita merasakan itu. Maka saya usul Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau berdoa itu salah satunya mohon rahmat supaya merasakan Tuhan lalu setiap pengalaman. Kita contoh. Mungkin saat ini ada di antara Anda yang sedang kecewa atau cemas. Mohonlah kepada Tuhan, aku mau menerapkan merasakan kehadiran dalam kecemasan kita itu bukan hanya saat happy, saat kita di segala pengalaman Tuhan hadir. Hanya apakah hati kita betul-betul merasakan itu dan mengalami itu. Balik lagi, sudah berapa ton beras yang kita makan, tetapi berapa pengalaman kita disertai Tuhan, yang diselamatkan Tuhan. Bukan banyaknya pengalaman hidup, bukan banyaknya makanan yang kita nikmati, bukan banyaknya segala macam perjuangan hidup yang sudah kita jalani, tapi seberapa kita mencicipi pengalaman itu sebagai pengalaman kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ini dalam makhluk tadi kan dikatakan engkau membuka tanganmu ya Tuhan dan berkenan mengenyangkan. Kenyang di sini pasti bukan soal kenyang perut, tapi kenyang jiwa dan roh kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita betul-betul mencicipi pengalaman kita sebagai kenyataan Allah. Saya lanjutkan. Lalu kata Yesus, suruhlah orang-orang ini duduk. Karena di tempat itu banyak rumput. Nah itu mengingatkan kita di situ adalah kebimbangan. Banyak rumput dalam catatan Injil Yohanes yang lain dikatakan apa gembala pada rumput yang hijau itu di Mazmur 23. Jadi gembala itu membawa gembala kepada itu yang hijau ini adalah penggembalaan Tuhan. Kayaknya itu soal sekarang. Tapi di balik itu fondasinya adalah Tuhan yang menggembalakan kita. Kesimpulannya, bagian bacaan kedua, Paulus memberikan nasihat. Kalau Tuhan menggembalakan kita, Tuhan memberi makanan kepada kita, dan kita merasakan menggembalakan Tuhan itu dalam hidup, Paulus menambahkan sangat signifikan di kata-kata itu tidak sekali. Aku, orang yang dipenjarakan oleh Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Kamu hidup berpadanan dengan panggilan. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, ada panggilan itu. Hidup kita pun, menurut nasihat Paulus, berpadanan dengan panggilan itu. Apa itu berpadanan? Orang Kristen itu hidupnya seperti apa? Ya seperti Kristus, dari kata Kristen tadi. Ya itu sederhana sekali. Perumpamaannya berpadanan itu artinya bersesuaian dengan siapa kita. Gampangnya, kalau garam itu asin, kalau garam pedas bukan garam. Atau misalnya
Anjing itu menggonggong. Kalau anjing mengeong itu bukan anjing. Misalnya, orang Kristen bertindak seperti Kristus. Kalau orang Kristen bertindak seperti berkebalikan dari itu, nah itu tidak berpadangan dengan makna. Sederhananya seperti itu. Lanjut, suami itu ini. Nah, menurut malu deh. Nanti ada protes. Suami itu harusnya begini. Maka hidupnya berpadangan dengan panggilan jadi suami yaitu dan mengerjakan ini. Nah kalau mengerjakan itu, nah itu bukan suami. Tidak berpadangan. Istri itu tindakannya ini sesuai dengan panggilannya sebagai istri. Kalau bukan ini tapi itu, nah itu tidak bisa disebut sebagai istri dan kita bisa menggunakan itu. Student itu ya studi, pelajar itu ya belajar. Kalau pelajar mabuk itu berarti pemabuk bukan pelajar yang seru. Lanjut. Apakah yang disebut padanan menurut Paulus mari kita lihat. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Bagus semua ini nanti kita bisa lihat. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Biasanya hanya lemah lembutnya enggak ya. Dan sabar. Tunjukkan kasihmu dan dalam saling membantu. Berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan dan terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua. Apakah ini realistis? Menurut Bapak Ibu ini realistis tidak dengan ajarannya Paulus. Nah, realistis itu artinya bisa sesuai dengan kenyataan gitu. Kira-kira bisa enggak? Susah atau sulit sekali, pokoknya ini ada nggak dalam kenyataan? Ada. Berapa persen? Yang penting ada. Nah, yang penting ada. Kalau kita menghitung kesalahan, ya Tuhan siapa kesalahan? Kalau kita itu melakukan satu baik sebelum buruk, ya, setidaknya Allah suruh tahu ini loh yang harus kita tuju, ini loh yang harus kita raih. Apakah bisa 100%? Sulit sekali. Tetapi bukan berarti kalau sulit, kalau tidak bisa dan tidak bisa, bukan, tetap di sana. Makanya tadi suami-suami yang ini kok jadi begitu, ayo kita begini lagi. Kalau istri-istri dulu jadi harusnya begini, kok jadi begitu, ayo kita begini lagi. Setidaknya Paulus dalam hal ini memberikan kepada kita visi. Itu yang harus kita raih. Tadi disebut dalam 40, sabar, saling membantu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah kita semua. Moga-moga kesan-kesan pada hari ini menunjukkan kita satu, kita tidak bisa hidup tanpa makanan. Dua, kita juga bisa mati karena makanan. Tiga, makanan bisa mendekatkan kita pada Tuhan, tapi juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Dari semua 1, 2, 3 ini, semuanya ini kita menjadi begini karena kita digembalakan oleh Tuhan. Meskipun Tuhan mengembalakan kita terus, kita perlu mencapai pengalaman hidup kita supaya kita merasakan kehadiran Tuhan. Lalu terakhir, kesimpulan dari Paulus tentang nasihatnya kepada jemaat Efesus ini realistis meskipun sulit. Ini yang menjadi orientasi atau visi atau tujuan yang perlu kita raih. Kita punya kelemahan, tapi kita diberi rahmat oleh Tuhan supaya bisa meraih atau mencapai apa yang dilakukan dari Tuhan kepada kita. Moga-moga kita semua selalu diberkati Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama kita menyanyikan syahadat iman kita. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan
dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Yang bebas secara pemerintahan Kristus, yang berdebat yang berada di dalam kebenaran, yang naik ke surga bersama Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang dari orang yang aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persatuan Roh Kudus, mengampuni dosa, dan kehidupan kekal. Amin. Karena Tuhan lebih setia daripada manusia dan memajukan keselamatan siapapun yang mencintainya, maka beranilah kita memanjatkan doa terakhirnya. Bagi kakek dan ibu, semoga Bapak memberikan selalu kesehatan bagi kakek dan ibu kami, agar di usia yang sekarang kami dapat mengajar belajar dengan baik seluruh ajaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita memohon. Bagi Paus Fransiskus, semoga Tuhan memberkati dan melindungi pelayanan kapal suci. Dan bagi gereja yang dipimpinnya, semoga gereja menjadi rumah yang lebih aman bagi para kakek nenek dan lanjut usia. Marilah kita mohon. Bagi kaum dan semoga mereka dapat mempersembahkan roti kehidupan mereka kepada Tuhan dan tidak menyimpannya untuk diri mereka sendiri, sehingga Allah dapat melipat gandakannya, dan semoga dunia dapat mengalami sukacita berlimpah dari perjumpaan antara yang muda dan yang lanjut usia. Marilah kita mohon. Bagi para lanjut usia, agar kita dapat terus menatap masa depan, dan semoga dengan pengalaman dan doa-doa mereka dapat terus berjuang untuk membangun dunia yang penuh persaudaraan. Marilah kita bagi kami semua, para kakek, nenek, dan lanjut usia, agar kami dapat menjadi sumber kebijaksanaan bagi keluarga kami, dan agar kami dapat belajar untuk mewariskan harta iman kepada anak cucu kami dan generasi yang lebih muda. Marilah kita mohon. Allah Bapa, Engkaulah sumber hidup kami, Engkau memelihara hidup kami mengajukan doa-doa, mengaturkan doa-doa kami kepadamu, semoga Engkau mengabulkan seluruh dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan antara kami.
ini kita bersama-sama berdoa bagi mereka semua. Semoga Engkau senantiasa memberkati mereka semua, Engkau berikan kepada mereka berkat sehat, berkat happy, dan berkat yang membuat mereka selalu mengenali rencana dan kehendak dan melaksanakannya. Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam sebagai kemurahan kami menerima hati ini yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah pasti selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam sebagai kemurahan-Mu, kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoa saudara-saudari supaya kesulitan dan bersemangat berkenan tanpa apa yang kuasa. Saudara keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, terima persembahan yang kami menunjukkan ini jadikanlah bagi kami rezeki surgawi yang memuaskan lapar dan haus kami akan Engkau. Kristus Tuhan dan mengampuni kami. Tuhan bersamamu dan marilah hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar baik dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Di dalam diri-Mu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang sejak bayi, tapi juga memiliki jaminan hidup abadi. Sebab kami memperoleh buah roh, dan dengan pengantarannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggunakan ini bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Terpujilah
dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya supaya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya supaya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenang-kenangan bagimu." Marilah wartakan misteri iman kita. Kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak hadap Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah menggunakan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan seluruh kami anggota beserta semua orang Tuhan. Ingatlah juga dan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan kebangkit, terhadap semua orang yang telah berpulang dalam jalan Tuhan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Paula Maria Bunda Allah sampai bisa mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami boleh berkenan serta memuji dan memelihara Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Allah. Dalam pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas demi penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, berdoa kita berdoa. Yeah.
Kristus, engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kami tinggalkan bagimu, damai kami berikan kepadamu, jangan memperhitungkan dosa kami, perhatikan iman gereja-Mu, berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga kami telah selalu bersama-Mu. Berbagilah saudara-saudara yang undang ke perjamuan anak domba Tuhan sejahtera. Pujilah Tuhan dari jiwaku, karena aku lupa akan segala kebaikannya.
kelimpahan rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami pun tergerak oleh belas kasih dan mau berbagi rezeki, kemampuan, pengetahuan, dan apapun yang ada pada kami demi terciptanya kebaikan bersama yang mencerminkan suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan demi Kristus Tuhan dan antara kami. Pengumuman dalam rangka ulang tahun PDPKH Persekutuan Doa Bunda Maria Dharma mengadakan seminar kesembuhan pada hari Selasa 30 Juli pukul 17.30 dengan tema doa kesembuhan melalui Ekaristi dengan pembicara Romo Dwi Suman, mengundang umat untuk hadir. Sekian pengumuman. Terima kasih. Mohon maaf atas sedikit kekikan dari dalam satu dua ritus saya dulu karena saya ki dan ku. Terima kasih atas semua yang telah berbahagia dalam Ekaristi ini, para pimpinan, bapak-bapak asisten imam, rektor, pemasmur, kor, dirigen, organis, apa yang ada di namanya itu dan semua yang telah berbahagia dalam Ekaristi semoga semua mendapat berkat dan berkat. Mari bersama-sama kita mohon berkat. Tuhan bersamamu dan bersama semoga baiklah kuasa berkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari berkilau bisa sudah selesai. Satu lagi kehidupan. Ya, berdoa. Apakah saya berdoa? Mari kita berdoa untuk doa dari kakek nenek terbaik usia sedunia. Tuhan Allah yang setia, Engkau menciptakan kami menurut gambar. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian dan menyertai kami setiap musim kehidupan. Jangan tinggalkan kami, jagalah kami, dan anugerailah kami sekali lagi kemampuan untuk menemukan diri kami sendiri dan menyadari bahwa kami ini anak-anak. Bawailah kami dengan sabar dan janganlah biarkan sabar bersisi. Semoga kasih-Mu mendidik kami dengan keteguhan dan mengajar kami untuk berkata, aku tidak akan meninggalkanmu.
intinya happy dan selalu video satu lagi. Tadi, tadi aku punya pikiran. Oh, kamu pergi beda lagi ya? Iya, kayaknya aku belum punya pikiran di rumah. Jadi kamu daripada yang paling lagi daripada kepikiran terus kan kalau gini. Iya sih, setuju. Berarti kayaknya sambil kita makan coba. Ya, kalau kamu gitu ya. Iya. Akan kita boleh belum? Jadi aku udah informasinya. Masih? Sehat? Ya, iya, belum. Ini aku kayak punya lu. Sehat? Sekarang yang saya konsultasi. Ini kok Aku dari waktu kalau minggu juga lagi media aja. Saya kan kita sebenarnya ya, saya uang sekolah, cicilan rumah, ya, kemarin kan kita habis membagi berapa orang berbeda. Siapa tahu ada orang lain yang sebagian jarang berbeda. Ini acaranya itu tanggal 18 Agustus 2024. Berarti hari ini dong? Iya. Oh iya. Masa tadi kita sama ya? Dan manusia di mana ya? Iya. Ini ada banyak seperti ada semingka, kompor, mati, dan lain-lain. Iya. PSN benar-benar sebagai salah satu elemen bidang pelayanan kami akan menentukan gelanggeran pasar mereka. Pada hari itu, 16 Agustus 2024 atau sebelum besar. Untuk kedua itu, kami menghimbau umat meninggalkan barang elektronik atau kakas olahraga. Baik yang baru maupun sudah bekas pakai namun masih berfungsi. Waktu pengumpulan sampai akhir Juni ini, barang-barang yang terkumpul akan disortir dan diberi harga murah untuk dijual kembali ke umat atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Iya.